Jakarta dengan NIM C2419003. Pada kesempatan kali ini saya berada di situ Cikaret, tempatnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa situ Cikaret merupakan situ terbesar yang berada di beberapa desa yang ada di Kecamatan Cibinong dan merupakan cadangan air bagi warga sekitar sampai ke aliran atau menjadi salah satu sumber aliran utama bagi masyarakat di Depok hingga DKI Jakarta. Situ ini telah mengalami pencemaran akibat masuknya berbagai jenis limbah yang seperti kita ketahui bersama bahwa di video sebelumnya atau di cuplikan video sebelum ini saya sudah menunjukkan bahwa terjadi pencemaran, yaitu adanya sampah dan juga limbah yang dibuang oleh masyarakat sekitar ke situ Cikaret. Kondisi ekosistem di situ Cikaret menurut pengamatan yang telah dilakukan saat ini tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Karena di sepanjang tepian situ Cikaret terdapat banyak sekali sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan. Adapun demikian, menurut Solia et al 2016, parameter kualitas air di situ Cikaret tergolong sebagai berikut, di mana kecerahannya tergolong rendah dan untuk suhu air itu mencapai kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Hal tersebut dikatakan oleh Solia et al bahwa kemudian berpengaruh langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fitoplankton, di mana suhu yang optimal untuk mendukung pertumbuhannya tersebut adalah berada pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Karena suhu sangat berpengaruh terhadap proses kimiawi dan biologi pada perairan. Kemudian terkait keasaman atau pH pada saluran baik inlet, outlet maupun tengah berada pada kisaran 6 sampai 7. Dan pada pengamatan malam hari berkisar sebesar 5 sampai 6. Kemudian untuk kandungan CO2 dan nilai DO pada pengamatan sebesar 5,9 hingga 7,6 mg per liter. Kemudian kadar CO2 yang terdeteksi pada penelitian ini adalah sebesar 10,5 hingga 13,2 mg per liter pada siang hari dan 11,3 hingga 13,5 mg per liter pada siang hari. Pada malam hari. Nilai tersebut berada dalam ambang batas normal. Namun demikian, pada BOD pada pengamatan siang berkisar sebesar 5,6 sampai 7,5 mg per liter. Kemudian dijelaskan pula pada penelitian yang sama bahwa nilai produktivitas primer di situ Cikaret hanya sebesar 3,2 mg per liter atau tergolong kategori rendah atau di bawah 25 mg per liter, di mana idealnya produksi primer yang sangat baik atau yang baik adalah 50 sampai 350 mg per liter. Kemudian untuk keanekaragaman fitoplankton dan juga zooplankton di situ Cikaret adalah untuk fitoplankton sendiri terdapat 3 spesies utama, yaitu berada dari kelas Cynophyceae, Chlorophyceae dan Basilarophyceae, di mana tidak ada atau indeks dominasinya rendah karena tidak ada satupun fitoplankton ataupun zooplankton, yaitu zooplankton yang terdiri atas Daphnia, Pachylopoda, Crustacea dan Monogonantha dan Eclonidae yang mendominasi di situ Cikaret atau C sama dengan 0. Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman dapat diketahui bahwa nilai keanekaragaman plankton di situ Cikaret yaitu sebesar 0,038 hingga 0,149 seperti yang tertera pada gambar berikut. Dan kemudian nilai indeks ini merupakan nilai indeks yang kriteria rendah karena H+1 kurang dari 2,3026. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran sedikit plankton yang berada di danau Cikaret atau situ Cikaret. Diperkirakan hal tersebut terjadi karena banyaknya sampah, utamanya di daerah tepian atau inlet dan outlet, yang menghalangi fitoplankton maupun zooplankton untuk bereproduksi atau berkembang biak karena terhalangnya cahaya matahari untuk memasuki kolom perairan akibat adanya sampah-sampah yang mengapung di perairan situ Cikaret. Pengelolaan situ Cikaret yang memiliki kedalaman 4-6 meter di bawah permukaan laut ini melibatkan kurang lebih 26 stakeholder terkait yang dibagi menjadi 4 kuadran dalam analisis pengaruh dari stakeholder tersebut atau pemetaan stakeholder, yaitu pada kuadran 1 atau digolongkan sebagai subjek merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi namun berpengaruh rendah, yaitu ditempati oleh 7 stakeholder, yaitu berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapeda Kabupaten Bogor, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Dinas Perikanan Kabupaten Bogor, KONI Kabupaten Bogor, masyarakat dan juga pedagang. Kemudian pada kuadran 2 atau disebut sebagai player atau key player merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan situ Cikaret karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kuadran ini ditempati oleh 4 stakeholder yaitu BBWS Ciliwung, Cisadane Kementerian PUPR,
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, dan juga Dinas Pertanaman Kabupaten Bogor. Adapun bystander atau kuadran 3 yang merupakan kelompok stakeholder yang disebut bystander dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah dalam pengelolaan situ Cikaret ditempati oleh 13 stakeholder, yaitu BPDS Citarum Ciliwung dari Kementerian Kehutanan, Dewan SDA Nasional, BPL HD Provinsi Jawa Barat, BPN Kabupaten Bogor atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, Pemerintah Kecamatan Cibinong, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Tengah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Kamar Dagang Industri Kabupaten Bogor, LSM PPLH Bogor, PWI Kabupaten Bogor. Kemudian pada kuadran 4 atau kuadran aktor merupakan pihak yang memiliki kepentingan rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan situ Cikaret, di mana pada kuadran ini terdapat 2 stakeholder, yaitu Bapeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor. Adapun berdasarkan analisis SWOT yang sekilas saya lakukan, yaitu bahwa kekuatan atau strength yang dimiliki oleh situ Cikaret adalah bahwa situ Cikaret memiliki pemandangan alam yang indah, yang bisa kita lihat di sana. Pemandangan cukup indah, dan juga situ Cikaret merupakan situ yang terletak di pusat atau di jantung ibu kota Kabupaten Bogor, yaitu kota Cibinong, di mana situ Cikaret cukup dekat dengan kompleks Pemkab Bogor yang hanya berjarak kurang lebih 2 km. Kemudian lokasi yang cukup strategis dengan akses jalan yang baik, di mana situ Cikaret mudah diakses menggunakan mobil maupun kendaraan bermotor, dikarenakan masih berada dalam kompleks Pemkab Kabupaten Bogor. Dan kemudian di situ Cikaret juga terdapat fasilitas seperti warung-warung dan juga lesehan dan beberapa tempat untuk bermain seperti ada kereta-keretaan dan juga permainan lain yang dapat meningkatkan minat dari masyarakat, khususnya anak-anak, untuk berdatang ke situ Cikaret. Kemudian air di situ Cikaret sendiri merupakan air yang menjadi salah satu cadangan utama bagi sumber air bersih untuk masyarakat di Bogor, Depok, dan sampai DKI Jakarta, serta merupakan daerah pengendalian banjir. Kemudian di sini juga terdapat musola, juga fasilitas MCK, dan cukup dekat dengan masjid karena di seberang situ Cikaret terdapat masjid besar, dan juga terdapat fasilitas perbankan seperti ATM Mandiri, BRI, dan lain-lain yang cukup mudah diakses. Dan kemudian untuk weakness-nya sendiri atau kelemahannya sendiri, yaitu pada situ Cikaret memiliki lahan parkir yang sangat terbatas, di mana di video berikutnya nanti akan ditampilkan bagaimana kondisi parkiran di situ Cikaret yang sangat terbatas. Bahkan untuk motor saya sangat ngepas, apalagi untuk kendaraan roda 4. Kemudian untuk weakness lainnya adalah terjadinya pendangkalan, di mana bisa kita lihat bersama bahwa banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat ke situ Cikaret menyebabkan pendangkalan rentan terjadi. Kemudian untuk fasilitas jalan di situ Cikaret atau jogging tracknya itu cenderung sudah ditutupi oleh rumput-rumputan liar, sehingga hal tersebut cukup mengganggu bagi para pejalan kaki dan juga cukup menyusahkan, karena selain terkesan tidak terawat, juga terdapat banyak sekali sampah-sampah yang berada di sepanjang jogging track. Kemudian masih banyak ditemukannya sampah atau limbah anorganik seperti plastik maupun sisa-sisa makanan yang terbuang dan hanya dibuang di pinggiran jogging track. Kemudian untuk opportunity atau peluangnya sendiri, di mana untuk di situ Cikaret terdapat pengembangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor, yaitu renovasi di sepanjang tepian dari situ Cikaret. Dan untuk pihak pengelola sendiri juga sering membersihkan dari situ Cikaret juga. Nah, serta terdapat pengembangan fasilitas penunjang wisata, di mana dari tahun ke tahun di situ Cikaret selalu ada pengembangan. Dan salah satunya adalah sekarang banyaknya lesen-lesen yang berada di tepian situ Cikaret yang membuktikan bahwa terjadinya pengembangan yang sangat signifikan, dan juga banyaknya kios-kios pedagang yang sudah buka saat ini yang menjual berbagai kebutuhan makanan dan juga menjual minuman yang nantinya disuguhkan untuk para pengunjung yang datang ke situ Cikaret. Kemudian untuk street yang ada atau
atau ancaman yang ada, yaitu jika situ ini diterjang oleh hujan yang sangat deras, kemungkinan situ ini meluap dikarenakan terjadinya sedimentasi yang telah terjadi. Dan kemudian terdapat pencemaran limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun dari warung-warung yang berada di sekitar Cikaret, dan juga para pengunjung dari situ Cikaret yang membuang limbahnya secara sembarangan ke situ Cikaret tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dan terdapat beberapa spesies invasi seperti ikan gabus yang juga berada di situ Cikaret. Berdasarkan hasil yang analisis yang telah saya lakukan, menurut saya opsi pengelolaan yang tepat untuk keberlangsungan situ Cikaret adalah pengelolaan berbasis ekowisata. Kemudian metode pengumpulan data pada analisis di situ Cikaret atau di situ atau waduk itu dilakukan yang pertama kali adalah dengan melakukan pemetaan, itu melalui citra drone maupun dari citra satelit yang kemudian digitasi untuk ditentukan bagaimana daerah inlet dan outletnya. Kemudian untuk parameter fisika, yaitu kedalaman air menggunakan SEJIS, itu diteliti dengan mencelupkannya ke dalam perairan hingga mencapai dasar, di mana SEJIS tersebut itu di bawahnya dikasih pemberat. Nah, kemudian SEJIS digunakan juga untuk mengukur kecerahan, yaitu dengan cara diturunkan ke dalam perairan hingga batas kita bisa melihat SEJIS-nya atau batas saat SEJIS itu menghilang dari pandangan kita. Dan kemudian tinggi permukaan air pada tambang dicatat dengan membelakangi matahari, sehingga SEJIS diangkat kembali hingga mulai terlihat secara perlahan hingga terlihat, dan kita ukur lagi tambang SEJIS tersebut dan juga mengukur sampai dia terlihat kembali. Dan untuk pengukuran parameter suhu dan DO, itu DO sendiri cukup mengaktifkan alat diometer dan diubah ke mg dari tadinya O2 menjadi miligram per liter agar hasilnya akurat dan tidak perlu kalibrasi. Dan diometer cukup dicelupkan ke air hingga nantinya nilai yang pada diometer tersebut bergerak lambat atau tidak berubah signifikan. Kemudian kita hold dan kita catat hasilnya. Kemudian untuk suhu kita cukup mencelupkan termometer dengan menggunakan tali rafia atau tali benang yang kita kaitkan dengan termometer, lalu kita celupkan hingga nantinya kita amati suhunya berada di berapa. Kemudian untuk parameter TDS dan konduktivitas diukur menggunakan multi parameter dengan cara dicelupkan ke dalam sampel air, kemudian tunggu hingga hasil muncul. Parameter kekeruhan diukur dengan menggunakan turbinimeter, di mana kekeruhan tersebut nantinya air yang kita ambil di sampling dan kemudian kita masukkan ke turbinimeter dan kita tunggu sehingga muncul nilainya. Kecepatan arus kita ukur dengan menggunakan flowmeter pada bagian outlet. Dimana kenapa pada bagian outlet? Karena pada bagian outlet cenderung arusnya akan keluar hingga dapat diukur. Atau jika tidak menggunakan flowmeter, kita bisa dengan menggunakan current meter. Kemudian untuk teknologi echosonder juga digunakan untuk mengukur kedalaman, di mana cara kerja teknologi ini adalah dengan memantulkan gelombang suara dari transponder dan kemudian akan kembali memantul saat sudah mencapai dasar, sehingga kita bisa mendeteksi kedalamannya tersebut dan langsung terdeteksi batimetrinya. Kemudian untuk perangkat GPS dan transponder terlebih dahulu dipasang secara tegak lurus pada echosonder, sehingga echosonder tersebut bisa mendeteksi kedalaman berbasis koordinat yang telah kita tentukan atau koordinat yang terdeteksi di GPS, sehingga pada saat kita mengolah datanya, kita mengolah data kedalaman berbasis masing-masing koordinat, sehingga nantinya pada saat diolah data batimetri akan lebih akurat. Kemudian untuk parameter kimia seperti pH kita ukur dengan pH meter, sehingga pH meter langsung dimasukkan ke dalam air dan langsung terdeteksi pH-nya berapa. Kemudian untuk BOD, analisis plankton dan lain-lain, serta TSS dan juga lain-lain yang memerlukan analisis lab, kita cukup mengambil sampelnya di masing-masing titik sampling, yaitu seperti untuk BOD kita ambil di botol Winkler sejumlah 2 ulangan yang kemudian kita analisis di lab di masing-masing fase sampling. Kemudian untuk analisis lainnya seperti analisis plankton juga kita cukup mengambil sampel air menggunakan plankton head dan sebanyak 100 mili kurang lebih, dan kemudian akan kita analisis dengan menggunakan mikroskop di laboratorium. Demikian untuk langkah-langkah sampling atau langkah-langkah pengambilan sampel di waduk ataupun situ.